Para ulama mengatakan unwanus sa'adah man idza u'tiya syakara wa idza udhiya sabara wa idza adhnaba istaghfara. Tanda-tanda kebahagiaan. Ya, apa tanda-tanda kebahagiaan? Artinya yang bisa kita lihat sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya. Kalau kita tidak tahu tanda-tanda sesuatu, kita tidak akan mengenal mana sesuatu itu yang benar. Kebahagiaan itu tanda-tandanya ada pada orang, yaitu pada orang yang jikalau dia diberikan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dia bersyukur. Dia bersyukur, memuji Allah sedikit dan sebagainya. Ya, dia syukuri banyak sedikit, bahkan dia syukuri apapun itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah kalian. Jikalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Jadi kita wajib bersyukur. Kita kadang-kadang kalau cari dunia, yang kita pikirkan hanya yang belum kita dapat. Dan jangan kita memiliki gambaran sahabat yang misalnya dibukakan dunia, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika beliau meninggal, sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, beliau meninggalkan harta warisan dalam bentuk dinar, dalam bentuk emas saja. Untuk satu orang istrinya itu dapat 1 juta dinar. 1 juta dinar. Dan beliau istrinya 4, bukan 1. Ya, berarti kali 4 berarti 4 juta dinar. Bayangkan 4 juta dinar. Tahu antum 1 dinar berapa? 4,25 gram. Nah, antum kalikan itu 4,25 gram itu kali 4 juta dinar, 4 istri. Nah, kalau istri itu kalau ada anak-anaknya dalam faraid itu bagiannya 1/8. Berarti 7/8 lagi daripada dinar itu. Antum hitung itu. Sekarang berapa harga 1 gram? Ya, nanti antum hitung di rumah, jangan di sini, nanti tidak perhatikan nanti. Ya. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Dan itu belum, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Zahabi dan yang lainnya, belum punya properti. Maksudnya kalau orang-orang bilang sekarang ya, rumah di sini ada di negeri Syam, kebun beliau di negeri Syam, ada yang di Hijaz dan ini. Sekarang sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini orang yang dijamin masuk surga ini, dalam gambaran kita dengan kekayaan yang banyak seperti itu yang dia tinggalkan, dia dijamin masuk surga. Kira-kira gambaran kita tentang kedekatannya kepada Allah bagaimana? Setiap hari dia ngitung uang saja. Ya, apakah begitu? Atau dia di pasar terus? Tidak. Pasti dia dekat kepada Allah. Dan ini sebagai bukti, bukan dunia itu diraih dengan banyak sedikitnya kita berhubungan dengan dunia ini. Ya. Dan kita orang-orang beriman harus tetap husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Kita dikasih banyak rezeki, alhamdulillah. Sedikit rezeki, alhamdulillah, kita bersyukur. Karena boleh jadi begitu dibukakan dunia bagi kita, kita menyimpang dari Islam. Ya. Dan berat jadi orang-orang kaya itu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, beliau sampai menyebutkan perdebatan atau diskusi para ulama tentang mana yang lebih afdal, hamba Allah yang kaya bersyukur atau hamba Allah yang miskin tapi sabar dan sabar. Mana yang lebih afdal? Semuanya baik, tapi mana yang lebih afdal? Itu dinukil oleh beliau perdebatan itu. Ya. Dan jangan dikira orang yang kaya itu mobilnya Masya Allah ini, rumahnya, istrinya 4, terus anaknya banyak, senyum terus dia dipuji orang. Jangan dikira itu tidak butuh kesabaran seperti orang-orang miskin. Butuh sabar dia. Kalau orang miskin, dia tidur di mana-mana saja, tidak ada yang dia khawatirkan. Tapi orang kaya bisa diculik dia. Nanti dia minta tebusan orang-orang itu. Ya, orang miskin dia mau tidur ini di teras masjid atau di tangganya itu, tidak akan ada yang akan tembak dia atau ini. Tapi kalau orang kaya, orang ini
Butuh sabar tak? Dia semakin sempit hidupnya. Ya. Baru dia mau tidur di rumah, tiba-tiba ada yang gedor pintunya. Assalamualaikum gitu. Ya, pengurus anak yatim datang. Begitu pergi, datang lagi orang lain, ada orang miskin. Kan semua orang datang kepada dia, membutuhkan dia. Kapan dia bisa tidur? Kalau orang miskin, siapa yang cari dia? Iya, enak. Jadi mana yang lebih butuh kesabaran ini? Orang kaya atau orang? Dan orang kaya harus sabar. Dia capek bekerja, cari harta. Misalnya kalau dia capek bekerja, oleh karena itu orang jangan menghabiskan waktu dan hidupnya ini hanya untuk dunia. Sibukkan diri untuk ibadah. Sibukkan diri untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Ada orang kadang-kadang sampai dilupa sama apa? Sama anaknya gara-gara apa? Jarang di rumah. Pagi anaknya masih tidur, dia sudah hilang. Balik dia malam, anaknya sudah tidur, baru dia datang. Hanya begitu besar, boleh jadi nanti ini siapa, mak? Nah, karena sibuk dengan apa? Dunia. Dan di antara sebab kemudahan dunia itu adalah menyibukkan diri membahagiakan keluarga. Kebahagiaan itu pada, dan sekarang orang kalau mau cari harta dan dunia ini untuk siapa? Di samping untuk dirinya juga untuk keluarganya. Lah kalau keluarganya tidak bahagia, dia tidak pernah di rumah dan sebagainya, sibuk hanya ngitung harta saja, tidak pernah diperhatikan dan sebagainya, apa artinya dia cari kebahagiaan itu? Nanti akhirnya begitu harta itu menumpuk, setelah itu dia capek, dia sakit, habis dia punya harta karena apa? Karena biaya menghilangkan penyakit ini yang tidak sembuh-sembuh. Ya, oleh karena itu harta itu dikumpulkan bukan untuk kita kekal di dunia ini, bukan. Tapi untuk kita pakai ibadah. Ya, pakai ibadah, nafkahi istri. Dan sebaik-baik nafkah itu nafkah seorang laki-laki kepada istrinya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia lebih afdal daripada menafkahi jihad fi sabilillah. Dia lebih afdal daripada memberikan fakir miskin. Dia lebih afdal daripada membangun masjid. Dia lebih afdal dari semua nafkah. Ya, kecuali kepada kedua orang tua, yaitu memberikan nafkah kepada istri. Ya. Dan ini harus diperhatikan. Ya, jangan justru dia itu dermawan kepada orang lain, istrinya dia kikir. Ya. Di luar dia makan di mana-mana seenak-enaknya, tetapi istrinya kullayaum ubi. Ya, Ambon doang. Ya. Sabar, terus qanaah. Dulu sahabat Nabi zuhud dia bilang. Itu enggak benar. Kalau kita makan enak, istri kita juga harus makan enak. Kalau kita berpakaian bagus, istri kita juga harus berpakaian bagus. Ya. Dan itu perintah Rasulullah SAW. An tut'imahu ma ta'imt, an tut'imaha ma ta'ibta. Engkau memberikan makan kepada istri itu apa yang kau makan. Ya. Dan juga pakaian, ya, diberikan sesuai dengan kualitas, sesuai dengan harga yang kita miliki. Artinya apa yang kita miliki itu juga diberikan kepada istri untuk kebahagiaan dan juga untuk kecukupan dia di kehidupan ini. Ya. Dan cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi kita kalau kita mengukur diri kita baik atau tidak, lihat kita sikap kita kepada istri. Apakah kita baik atau tidak? Maka kalau dia baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebaik-baik orang yang dia muamalahnya terbaik kepada istri-istri beliau Rasulullah SAW. Dan ini harus kita perhatikan. Jadi pertama, tanda-tanda kebahagiaan itu adalah man idza u'tiya syakara. Kalau dia diberikan apa saja dari anugerah nikmat, dia bersyukur. Nikmat ilmu, kita dapat satu ilmu, syukuri ilmu yang satu itu. Caranya apa? Kita amalkan, kita sampaikan kepada orang. Dan Rasulullah SAW bersabda, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Tapi ayat yang kita paham.
Ya, jangan semua mau diterangkan padahal dia tidak punya ilmunya, tidak. Apa yang kita paham, tahu dengan benar dari Al-Quran dan Sunnah, sampaikan kepada istri, kepada anak. Mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita menyampaikan. Dia mau dapat hidayah atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Kewajiban kita adalah menyampaikan, mendakwahkan. Ya, kita kalau diberikan ilmu, syukuri, bersyukur, dan kita bersyukur kepada orang-orang yang memberikan kita ilmu. Ya, walaupun dulu kita ngaji sama ada orang, kita bisa baca Quran dengan sebab dia, kita syukuri, kita cari dia, ya, kita balas. Ya, itu cara mensyukuri. Jadi guru kita itu bukan guru kita yang hanya mengajarkan ilmu yang luas, ya, tidak. Hatta guru ngaji kita, mungkin dulu kita belajar Al-Quran dari Iqra, dia mengajarkan kita Iqra sehingga kita bisa baca Al-Quran. Kita wajib syukuri. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bersyukur, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Harus kita perhatikan. Dan ini kalau kita tidak syukuri, maka kita tidak akan ditambah ilmu oleh Allah. Bahkan kita disesatkan di atas ilmu, waliyadzubillah. Ya, dan ini perhatikan ini, adab ilmu dan sebagainya. Apa saja syukur dalam masalah ilmu, terutama masalah hidayah. Ya, bagaimana caranya adalah dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan ahlinya, memuliakan mereka. Hatta walaupun dia hanya bisa ngajar kita ngaji Al-Quran saja. Iya, kita cari, kita syukuri. Mungkin kita bisa paham yang lain-lainnya karena sebab mereka, ya, yang mengajarkan kita pertama kali membaca, bisa membaca yang lain-lain dari ilmu syar'i dan sebagainya. Ya, kita berterima kasih kalau kita temukan, kalau dia membutuhkan dunia, kita punya dunia, berikan dunia. Ya, minimal kita mengatakan jazakallahu khairan. Ya, itu tanda orang bersyukur. Bersyukur ini penting. Kita ini selalu ingat apa yang belum kita punya saja. Ya, berhasil bisnis ini dipikirin besok. Tidak ada masalah memikirkan berkembang dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi syukuri yang sudah ada ini. Ya, kadang-kadang orang dia kan di dunia ini hanya memikirkan bagaimana dia bertambah dan bertambah saja, tapi dia lupa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, makanan yang kita makan, ya, kita syukuri. Ilmu yang kita dapatkan, ya, kesehatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita yang baik, ya, istri kita, anak-anak kita yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada Allah Subhanahu. Semua ini anugerah, nikmat, dan ini rezeki. Ya, jangan kita pikir rezeki itu hanya uang saja, makanan saja. Istri yang salehah itu juga rezeki. Anak-anak yang saleh dan salehah itu rezeki. Tetangga yang baik yang selalu memperhatikan keagamaan kita, kehidupan kita, itu juga rezeki. Oleh karena itu para ulama mengatakan dulu, ya, al-jar qabla ad-dar. Perhatikan tetanggamu dulu baru kamu tinggal di tempat itu buat rumah. Ya. Kenapa? Karena tetangga ini akan punya pengaruh. Ya, anak-anak kita mungkin tidak akan selamanya dia akan hidup di dalam rumah saja. Dia perlu tetangganya, dia perlu bercengkrama, berteman dan sebagainya. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang kalian bergantung kepada agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian dekat. Ya, kalau